A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah kalau disambung menjadi masalah secara makna, makanya wajib apa? Sakta. Boleh wakaf boleh. Tapi kalau niat nyambung sakta. Ini wajib berarti karena berhubungan dengan makna. Oh ya, kita ulang ya. Sekarang kita coba wakaf dulu ya. Kita wakaf, nanti setelah itu baru hada. 1, 2, mulai. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wakaf berarti boleh ngambil nafas. Sekarang kita akan coba dengan sakta, niat wasol. Nah, karena panjang bacaannya lumayan agak cepat temponya ya. 1, 2. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini dua ayat yang sakta wajibah. Ya, di samping boleh harus sakta atau wakaf kalau milih wakaf. Baik, ayat berikutnya ya sakta wajibah. Yang ketiga berarti ini nah kalau ini nggak ada pilihan, nggak ada wakaf di sini, sakta doang, wajib. Ya, contoh wa qila man raq 1, 2 wa qila man raq. Man berdiri sebentar, nggak boleh napas. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Raq. Ya, wa qila man raq. Wajib saktah di sini. Sebab kalau disambung jadi marraq. Wa qila marraq. Itu maknanya beda itu. Di sini waqila manraq, ayat ini menceritakan tentang orang yang sakaratul maut. Ya kan? Wal tafatis saqu bisaq. Allah menggambarkan ya suasana yang agak serem nih ketika orang dalam keadaan sakaratul maut. Wal tafatis saqu bisaq, antara betis dengan betis bertautan. Begini. Nah, berarti udah nggak kuat apa-apain kan? Waqila wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla. Di saat itu nggak bisa orang bersedekah dan nggak bisa orang sholat, nggak bisa. Walakin kadzdzaba wa tawalla dan seterusnya. Ya, di saat itulah nanti tidak berguna lagi ruqyah. Orang sakit kan bisa diruqyah kan biar sembuh. Tapi ketika udah sampai sini, apa namanya tuh? Tenggorokan, ya itu udah waktunya ajal, udah nggak bisa diapa-apain. Mau diobatin kek, mau diruqyahin kek nggak bisa. Sedangkan Allah bertanya, siapa yang bisa meruqyah saat itu? Jadi raq di sini adalah orang yang meruqyah. Siapa yang meruqyah? Artinya udah nggak bisa lagi. Tapi kalau disambung waqila marraq, siapakah yang menjadi tukang sayur? Gitu artinya. Marraq, bukan tukang sayur, maksudnya orang yang selalu membuat sayur. Apa namanya? Koki. Ya. Ya orang lagi sekarat, tahu-tahu ditanya begitu, hokilah marraq, siapa kokinya? Kan nggak nyambung ya. Makanya untuk menjaga itu maka harus disaktah. Namanya wajib saktahnya, nggak ada pilihan. Ya, wa qila man raq. Ini nggak boleh. Ada apa ada? Iya. Ingat aja ayatnya. Al-Qiyamah ayat 27. Nah ini ingat nih. Al-Qiyamah ayat 27 itu ada saktah di situ, saktah wajibah. Saktah yang harus dibaca gitu ya. Kemudian selanjutnya ayat berikutnya yang masih saktah wajibah, ini ayat yang barusan kita baca, surah Al-Mutaffifin, ya. Kalla bal. Nah di sini saktah nih, yang tadi nih, ya kan? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini juga sama kasusnya. Kalau kita sambung jadi apa? Barron. Kalla barrona ala. Barron. Barron dalam bahasa Arab apa nggak tahu artinya itu. Nggak ditemukan itu.
Iya. Tapi kalau bal, rona ala qulubihim itu jelas maknanya. Ya. Nah, jadi saktah yang wajibah itu terjadi karena memang kasus salah makna kalau diteruskan. Makanya wajib saktahnya. Gitu ya. Baik, ini yang wajib, Pak, yang wajib. Ada 4 tempat tadi ya. Di surah Al-Kahfi ayat 1 dengan 2. Surah Yasin ayat tadi berapa lupa tuh? Qalu ya wailana, ingat aja ya. Sudah umum. Yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27 dan Al-Mutaffifin ayat 14. Ini yang saktah wajibah. Selain saktah wajibah, ada juga saktah al-jaizah. Saktah boleh tidak. Mau saktah silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Karena apa? Ini nggak ada hubungan dengan makna ini. Ya, ini nggak ada hubungan dengan makna. Tapi kalau mau disaktah boleh. Sebab ada kasus idgham di sini. Perhatikan. Ya. Apa itu bacanya? Ma aghna anni maliyah. Ini ujung ayat ya. Ujung ayat. Depannya awal ayat halaka. Ha dengan ha. Ya, di sini boleh waqaf. Ma aghna anni maliyah. Waqaf biasa boleh. Halaka anni sultaniyah. Tuh, cara pertama. Yang kedua, boleh dengan idgham. Idghamnya idgham apa namanya tadi? Idgham apa namanya? Idgham yang sama huruf? Bukan idgham mimi, kalau mimi khusus mim. Mutamathilain atau mith lain. Hak mati bertemu hak hidup. Nah, ini boleh diidgham nih. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Ya, sama-sama ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Baik. Itu cara kedua. Idgham mith lain. Kalau pertama waqaf. Yang ketiga saktah. Untuk memberi informasi kepada pendengar bahwa ayat ini ya tidak nyambung tapi pisah. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Saktah sama dia. Berarti saktahnya saktah jaizah. Boleh waqaf, boleh saktah, boleh idgham. Berarti di sini nggak wajib saktahnya. Karena boleh nyambung kan? Boleh idgham kan? Dan kalau disambung maknanya nggak berubah. Kalau tadi kan berubah, makanya diwajibah, ya. Yang kedua, saktah pada ayat akhir Al-Anfal. Wah, ini kecil tulisannya ini. Surah Al-Anfal terakhirnya, Innallaha bikulli syai'in alim. Ini akhir ayat surah Al-Anfal. Setelah Al-Anfal, surah apa? At-Taubah. Jadi habis Al-Anfal, At-Taubah. Antara Al-Anfal dengan At-Taubah tidak ada basmalah. Al-Fatihah ke Al-Baqarah ada nggak basmalah? Ada kan? Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kemudian dari Al-Baqarah ke Ali Imran ada nggak bismillahnya? Ada. Nih cuman satu ini surat. Di akhir Al-Anfal ketika bertemu dengan awal surah At-Taubah nggak boleh ada bismillah. Di mushafnya pun nggak ada bismillah. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita baca akhir Al-Anfal nyambung terus nih ke sini? Ke awal ayat At-Taubah. Boleh nggak? Boleh. Kan setiap nyambung akhir ayat boleh aja di mana aja. Walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan nyambung. Atau bahkan nggak ada basmalahnya, gimana nyambungnya? Nah, di sini 3 pilihan. Boleh kita waqaf biasa, ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, napas. Bara'atum minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Cara pertama itu, berhenti biasa, waqaf biasa. Kalau waqaf berarti boleh nafas kan? Boleh, paham nih? Kenapa kita waqaf? Untuk memberi tanda bahwa surah ini sudah habis. Saya akan baca surah baru, yaitu apa? At-Taubah. Baro'ah. Kenapa nggak bismillah? Kan awal surat. Tidak ada basmalah.
Di surah At-Taubah nggak ada basmalah. Nah, kemudian yang kedua, cara kedua, selain wakof biasa, boleh dengan cara wasol, nyambung langsung. Boleh. Perhatikan. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'ah. Ini kan alimun, kita ngubah kan? Langsung saja. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallah. Dan seterusnya. Jadi kalau nyambung itu, ya. Sebab kalau misalnya sengaja kita baca begini, menandakan bahwa kita nggak mau berhenti. Setelah habis surat, enggak kan? Kita mau nyambung. Maka kita kasih tahu nih sama apa? Sama pemirsa, sama pendengar, ya. Tanpa ngasih kode, kita nyambung langsung. Nah, pendengarnya, oh dia mau nyambung deh. Dia kan mau ngabisin kali. Kan udah selesai nih di sini nih. Ya kan? Nah itu manfaatnya. Nah yang ketiga, karena ini akhir ayat, ingin disambung dengan awal ayat, maka digunakanlah saktah. Niatnya nyambung, niatnya. Cuma karena ini di akhir ayat, takutnya nyangkanya ini masih terus saja, masih satu surat. Makanya dia apa? Dipenggal dengan saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Saktah. Itulah 3 cara membaca akhir ayat surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Di situ ada saktah diantaranya. Boleh saktah, boleh wasol langsung, boleh dengan waqaf. Begitu kira-kira. Itu kalau kita mau bacanya di awal sekali. Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalkan kita bawa mushaf nih, buka. Kan kita belum baca Al-Anfal dan, ya kan? Karena niat kita langsung baca apa itu? At-Taubah. Yang dilarang apanya? Bismillahnya kan? A'udzunya dilarang nggak? Yang enggak. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Itu boleh. A'udzu apa tuh? Min ghadabil jabbar apa tuh gitu ya. Min syarril kufar gitu kan? Di pinggirnya ada kan? Itu boleh dibaca. Baru-baruatun, boleh seperti itu. Sekarang begini, yang paling dianjurkan kita kalau baca ta'awudz kan yang sudah sangat umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ketika ketemu dengan At-Taubah, baca 2 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tambah lagi tuh a'udzu min syarril kufar. Saya lupa dah tuh ya. Pokoknya di samping pinggir-pinggir tuh ya. Ya, langsung udah baca suratnya. Itu kalau kondisinya kita baru awal banget nih, baru buka kitab. Nah, kita kalau nyambung tadi nggak usah. Kalau nyambung nggak usah. Kan ta'awudz digunakan dibaca ketika apa? Permulaan. Kalau kita lagi tarawih nih, lagi baca Quran kan, dari berapa juz gitu ya, tahu-tahu masih enak terus nih, masih kuat, ya kan? Nah, nyambung ke sini, ya tadi ta'awudznya nggak usah lagi, langsung saja sudah kayak tadi. Bismillah itu baca basmalah itu kalau menurut madzhab Syafi'i itu di semua surat wajib kecuali ini. Ya, artinya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qaf shad di awal surah. Itu menjadi wajib basmalah menurut madzhab Syafi'i. Ya, karena apa? Basmalah adalah untuk permulaan setiap surat. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita memulai baca Al-Qur'an di tengah surat, bukan di awal, tapi di tengah. Kalau kita kan biasa baca juz amma itu kan nggak mungkin dari tengah, pendek-pendek kan. Cuman kalau kita ngaji, ya kan, besok lanjutin lagi, besok kan nggak mungkin berhenti dia setiap akhir surat kan. Pasti kadang-kadang kita capek lihat apa berhenti, besok lanjutin lagi kan. Suratnya belum selesai kan, apalagi atau surah Al-Baqarah panjang itu, 2,5 juz. Nah, ketika kita mulai lagi besoknya, ya ta'awudznya dibaca. Basmalahnya itu boleh dibaca, boleh tidak. Karena posisinya bukan di awal surat, tapi di tengah. Jadi a'udzu aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian langsung, nggak apa-apa. Tapi kalau dibaca basmalah, pahalanya 2 kali. Gitu. Iya. Hitungan tengah surat itu artinya apa? Dimulai bukan dari ayat 1. Hitungan tengah itu, ya, terusin, itu tidak dimulai dari ayat 1. Dimulai ayat 2, termasuk pertengahan berarti. Ayat 2 kan bukan permulaan. Paham nih? Ya kan? Ayat 2 kan bukan permulaan. Maka ketika kita memulai di ayat 2, ya, maka basmalah boleh dibaca, boleh tidak. Paham nih maksudnya? Ini di surah apa aja nih? Nah, bagaimana dengan At-Taubah?
Kan atau basmalah nggak ada. Kalau kita mulainya di tengah misalkan ayat 4, ayat 5 misalnya, itu kan bukan di awal ya. Di awal jelas nggak boleh kan? Nah, gimana kalau di tengah? Menurut jumhur ulama qiraah itu hukumnya makruh. Makruh membaca basmalah di tengah surah At-Taubah. Ya, ada juga ulama yang bolehkan ada, tapi jumhur ulama qiraah itu menghukumi makruh membaca basmalah di tengah surat At-Taubah. Kayak kita begini, kita lagi puasa, udah masuk zuhur, siwak, gosok gigi, boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Karena udah masuk zuhur. Tapi kalau kita jam 9, jam 10, siwak, gosok gigi, lagi puasa nih, ya nggak makruh. Apalagi asar gosok giginya. Tapi habis maghrib, habis makan, mau tarawih, wajib itu. Sebab apa? Bau mulutnya. Ya, ini berkaitan dengan basmalah tadi ya. Berarti basmalah di tengah surah At-Taubah hukumnya makruh. Kalau di surah lain hukumnya boleh. Boleh dibaca, boleh tidak. Nah, dalam masalah jamaah, sholat jamaah yang pakai suara, maghrib, isya, subuh. Ibu jangan kaget kalau tahu-tahu nih, kita keluar negeri ya. Luar negeri, tahu-tahu imamnya langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung gitu. Jangan kaget. Kemungkinan ya, pertama nih, imamnya memang sengaja nggak baca basmalah. Memang sengaja. Karena dia bermadzhab Malik. Bermadzhab apa? Malik. Madzhab Maliki ya, itu tidak memasukkan basmalah di surah Al-Fatihah. Ya, karena bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Menurut madzhab Malik dan Abu Hanifah. Madzhab Maliki dan madzhab Hanafi. Jadi kalau kita di sini nggak masak, kalau di sini mah nggak pernah orang begitu kan. Tapi kalau kita lagi jalan-jalan, ya kan, umroh, kemudian kemana tuh? Ke Turki, kemana gitu kan? Mampir kemana gitu ya? Tahu-tahu kita sholat di masjid, imamnya langsung aja nggak pakai bismillah. Ya, kalau dia bermadzhab Maliki emang nggak baca dia. Tapi kalau di Saudi, baik di Masjid Haram maupun Masjid Nabawi, kan langsung tuh Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingatlah, sebelumnya dia baca bismillah. Tapi sir. Dikit kedengeran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu kan? Nah, itu madhabnya madhab Hambali. Jadi madhab Hambali memasukkan bismillah ke Fatihah. Betul. Dengar kan? Bismillah masuk Fatihah. Tapi kalau untuk dibaca sholat, dia disirkan. Imam Maliki, bismillah nggak masuk Fatihah. Nggak usah baca bismillah. Itu. Jadi langsung aja ayatnya. Ya kan? Hanafi termasuk sama dengan Imam Maliki. Nah, Imam Madzhab Syafi'i, Madzhab kita ini, Madzhab Syafi'i, memasukkan basmalah di mana? Di Al-Fatihah dan wajib menjaharkan basmalah. Sebab kalau nggak dijaharkan, ya nanti disangka basmalah bukan ayat Fatihah. Imam Hambali betul memasukkan Fatihah di situ. Bismillah termasuk Fatihah. Tapi untuk dibaca sholat, dia mensirkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini wawasan terkait basmalah, ya kan? Karena masih kaitannya dengan ini barusan kita bahas, ya. Iya, kayak kita aja gini, mohon maaf ya. Azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nggak masalah itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, apa illallah. Illallah. Kita seringnya nyebutnya apa? Illallah kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kencang banget itu. Allah gitu kan. Padahal yang betul apa? Allah. Cuma kita maklumin. Nggak azan gitu kan. Sama. Dosa mah kagak. Cuman kalau bagi yang telinganya itu sensitif, terganggu. Terganggu aja gitu sedikit ya. Tapi jangan salahin, jangan. Kayak kita aja. Asyhadu an la ilaha seringnya apa? Illallah kan seringnya. Yang betul apa? Illallah. Berarti harus ikut taksin dia. Iya. Rasulullah apa tadi? Terus? Tuh barusan tuh. Sallallahu. Yang betul sallallahu. Oh. Baru diomongin. Karena terbiasa, Bu. Udah terbiasa. Iya, sholat fathah itu. Sallallahu.
Iya, bukan sallallahu yang betul. Kalau mau betul banget gitu loh ya, betul banget. Cuma ketika orang ngomong sallallahu ya udah biasa lah gitu. Nah, yang betul sallallahu. Rasulullah sallallahu. Ya Rasul. Nah, yang betul ya Rasulullah. Salamun alaik. Orang banyak kan ya Rasulullah. Salamun alaik. Itu kan nahwu itu ya. Satu lagi sedikit. Hayya 'alas shalah. Nah, itu konsisten di fathah. Lah. Tapi ada orang yang gini nih. Pertama lah. Hayya 'alas nggak sadar kan? Iya, saking enak di lagu itu kan. Lah, itu jadi O. Ya, itu hal-hal yang tidak disadari. Ya maklumi saja lah. Ya, selama itu bukan apa? Al-Quran. Cuman kalau bicara fasih, ya kurang. Ya tadi gitu. Kalau kita belajar begini kan udah tahu saya. Iya. Qad qamatis sholati, qad qamatis sholah. Yang salah di mana? Qad qamatis sholati, qad qamatis sholah. Kalau nggak tahu i'rabnya, mendingan waqaf. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Kan nggak tahu tuh tatuti. Karena kan nggak ngeliat teksnya kan? Karena hafal dari kecil. Dinyoba nih, gitu kan? Qad qamatis sholati, qad qamatis sholah. Yang betul apa? Qamatis sholatu. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasul. Salah. Rasulillah. Iya, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Rasulillah. Iya, yang Rasulullah yang benar. Iya. Nah, itu dia masalahnya. Itu beda bahasa itu. Iya, iya. Muhammadar. Kalau anna Muhammadar. La ilaha illallahu Muhammadur. Kalau la ilaha illallahu Muhammadur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang betul. Ustaz, yang parahnya lagi. As-sholatu ala nabi. Dia wassalam. Wassalamu. 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 Iya. Wassalamu. Wassalamu yang Salam. sama kayak imam gini, ya kan? Sowu, subuh, pakum. Sowu. Sowu yang betul sawu pakai sin. Sawu. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut pakai sin besar. Yang betul sin kecil, sakarat. Bukan syakarat. Kalau syakarat bersyukur terhadap disiksa sama sakaratul maut tuh asik gitu loh. Syakarat itu pakai sin itu. Yang betul sakarat tuh kita pusing gitu. Sakarat tuh lagi benar-benar pusing lagi apa? Dia kan gelombang sakaratul maut ya. Kan semua rasa dirasakan, gak enak tuh semua dirasakan. Ya, yang betul sakaratul maut. Tapi kalau kita baca Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, ya Allah saya senang sekali dengan apa? Bersyukur dengan siksaan sakaratul maut. Itu kira-kira begitu artinya. Banyak sebetulnya. Kalau yang mau dibetul-betulkan di masyarakat ya, banyak sebetulnya. Cuman mungkin jarang dibahas aja gitu. Sekarang ada ayat panjang. Oke. Makna yang sempurna, kenapa kita nggak sampai? Nah, itu Iya. pentingnya di mana itu? Baik. Bisa, Ya. bisa wakaf. Bagi orang yang awam, yang tidak ngerti bahasa Arab, gini Pak, permasalahan wakaf wasol itu kan orang yang paham makna. Sebetulnya itu kaitannya ya. Bagi kita yang tidak paham makna, itu ada rukhsah, ada keringanan. Ketika nafas mau habis nih, udah berhenti di mana aja dah. Asal jangan di kata yang terputus. Contoh misalnya apa ya? Mukminin. Alal mukminin. Kita mau al-mukminin terus masih banyak kan? Kita begini, alal berarti di situ jangan. Jangan potong di situ. Itu kan kata belum selesai kan?
Paling alal mukminin paling enggak, ya. Jadi wakaf itu Pak ada yang darurat, dia nggak tahu makna nih. Aduh, gue habis nih. Udah, gue di sini aja dah. Walaupun maknanya nggak tepat, sehingga qabih sebetulnya wakafnya, buruk wakafnya dari segi makna. Cuman bagi orang awam itu dimaklumi, ya. Kan nggak ngerti bahasa Arab, ya mau diapain lagi? Nafas udah habis, ya kan? Tapi bagi yang paham makna, dia nggak boleh beli sembarangan. Dia cari nih kata yang pas, ya gitu. Kalau paham makna. Sehingga dia berhenti itu menghindari wakaf qabih, wakaf yang buruk. Contoh misalnya gini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Berarti di situ kurang pas. Karena enggak, ya kenapa orang kafir gitu? Ketika dikasih apa? Peringatan maupun enggak, ya kenapa? Belum jelas kan gitu. La yu'minun. Berarti di situ tuh, ya, am lam tunzirhum itu bagi yang paham makna, enggak boleh. Gimana caranya dia? Makanya sebelum habis nafasnya, dia mau habis, dia udah harus berhenti. Ya kan? Dia tahu dia mau ngerem di mana, jangan mendadak ngeremnya gitu loh. Naik motor, gitu. Nah, sebelum apa? Gajlogan. Nah, ini gue ngerem dulu nih pelan-pelan, gitu kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Mendingan di situ berhentinya. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Nah, gitu. Bagi yang misalnya berhentinya bukan di tempatnya karena darurat, entah dia bangkis lah, entah dia batuk atau dia nggak kuat nafas, karena belum makna, belum sempurna maknanya, jangan langsung sambung. Paling nggak ngulang. Dari mana ngulangnya? Tuh bingung kan? Ya, kalau orang awam sebaiknya 1 atau 2 kata terakhir. Walaupun maknanya nggak pas juga. Rukhsah. Tapi bagi orang yang paham, paling enggak nih, yang sedikit agak paham, cari di wa. Di kalimat, di huruf wa. Kan dan nantinya. Walakin, wa, atau fi, ala, ila, min. Iya, paling enggak dari situ dah. Walaupun belum sempurna juga, karena maknanya belum pas juga. Kan nyari batu dia, nyari sandaran. Orang yang paham makna, nggak boleh dari situ. Walaupun agak jauh dikit, dia ngulang dari situ. Kenapa? Ngambil makna. Nah, berarti kira-kira usahanya beratan siapa itu? Yang tahu makna apa yang nggak tahu makna? Yang tahu makna kan? Berarti pahalanya lebih gede dia. Iya, makanya belajar. Biar pahalanya lebih besar. Kenapa kadang mau ngaji gak berhenti? Iya, begitu kira-kira ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah selesai, jam 9:30. Saya cukupkan sampai sini, mudah-mudahan insya Allah Sabtu depan kita lanjutkan kembali. Nggak ada halangan. Ya, saya mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.